Telepon aja kita. Alat-alat di telepon apa di video ya. Mari. 19 Desember 2021 kami berangkat. Kali ini kita berangkat malam menuju Magetan karena akan mulai pendakian besok pagi. Jadi sebelum berangkat, aku sama anak-anak ini mampir ke Nona Petualang. Jadi di Nona Petualang itu tempatnya buat kita sewa-sewa alat outdoor. Lengkap banget di sini, bukan cuman buat kalian yang naik gunung, kalian misal mau diklat dengan skala besar, terus mau camp ceria, alat-alatnya lengkap, nggak cuman sepatu atau tas-tas buat hiking doang. Ada pelatan-pelatan kecil-kecil retail kayak lampu, track pole, topi-topi, jaket, banyak banget. Jadi aku udah biasa banget setiap, ya kita kan pendaki kurang dana alias miskin. Jadi kalau emang nggak ada uang buat beli barang yang mahal-mahal itu, mending sewa aja. Murah banget, di Nona Petualang ini murah banget. Kalau aku bilang harganya murah bukan karena murah di bawah rata-rata, tapi karena kualitasnya tuh baik banget. Jadi tendanya tuh yang sepengalamanku aku selalu sewa di sini tuh wangi, terus barang-barangnya tuh bersih semuanya. Aku ngeliat sendiri kalau misal aku habis sewa ya itu langsung dicuciin sama masnya gitu. Selain persewaan, di sini juga tuh ada laundry, alat-alat kalian. Kan biasanya tuh ribet banget kan kalau mau nyuci tenda yang segede itu atau bahkan sekedar sepatu yang udah banyak lumpur-lumpurnya atau matras, sleeping bag, kalian bisa cuci alat-alat kalian di Nona Petualang ini. Dijamin bersih, wangi. Nih kayak gini nih. Ini barang-barang yang udah di laundry, dijamin bersih, bro. Daerahnya tuh ada di Surabaya Tengah, di daerah Semampir. Oke. Jadi kalian kalau mau sewa-sewa langsung aja ke sini. Lengkap banget, kalian bisa booking atau cek di Instagramnya @nonapetualang. Sehabis dari Nona Petualang untuk sewa alat dan akhirnya semua peralatan sudah lengkap, kita budal. Tepat di malam minggu yang cerah dengan kondisi jalanan yang cukup macet. Tapi keluar area Surabaya, trafik jalanan berangsung lancar dan menyenangkan. Untuk anakku di masa depan, sekolah yang bener ya nak. Biar kan, jangan kayak gini. Setelah beberapa jam berkendara melewati beberapa kota dan hutan, akhirnya kita sampai di Madiun. Di sini suasana sangat sepi dan tenang. Kita berhenti untuk belanja beberapa barang yang belum terbeli di minimarket dan istirahat di angkringan daerah Madiun yang menyenangkan. Nah sekarang kita tuh ada di Madiun. Rencananya kita sebenarnya tuh mau naik bis terus. It's not gonna happen. That is not gonna happen because ribet, dan untungnya kita punya temen yang sangat berjasa yaitu Bung Firman. Applause to Firman. As always Firman. Oh iya, perjalanan kali ini aku ditemani oleh Reja, Firman, Haikal, Latif, Ude, Madon, dan Edu. Setelah beristirahat, kita lanjutkan perjalanan menuju Magetan. Kali ini rencananya kita mendaki Gunung Lawu via Singolangu.
Lokasi base camp ada di daerah Sarangan. Nggak jauh kok dari base camp Lawu via Cemoro Sewu, ada di bawahnya sedikit gitu. Dan jalan semakin menanjak, tapi pemandangan indah di bawah semakin terlihat. Ya, cukup jadi hiburan penat selama berkendara. Dan sampai rasanya bosan melihat jalan, akhirnya kita sampai di base camp Singolangu. Sebelum sampai base camp, kalian akan masuk melalui gapura besar dengan tulisan Singolangu. Dan setelah itu, jalan terus dengan jalanan kecil dan perkampungan, lalu sampailah di base camp Singolangu. Selain pos perizinan dan parkiran, di sini juga ada rumah untuk beristirahat yang cukup nyaman, termasuk tempat sholat dan kamar mandi. Selain itu, petugas sangat ramah menyambut kita, padahal hari itu sudah larut malam. Kita memilih untuk bermalam di sini, tidur sebentar sebelum besok memulai pendakian. Gus, pagi ini, setelah bangun tidur, kita mulai bersiap. Mulai dari masak untuk langsung dimakan maupun dibuat bekal makan siang nanti. Lalu, cuci alat-alat sekaligus isi air seperlunya. Setelah itu, kita makan, bersiap-siap dan packing, lalu berdoa, dan mulai pendakian. Yuk. Kangen banget aku, Rek. Ayo. Semangat. Tepat jam 9 pagi, pendakian dimulai. Untuk awal, melewati wisata Kampung Susu Lawu yang sedang dibangun. Dan kita mampir untuk mengisi simaksi dengan biaya sebesar 20.000 per orang. Dan untuk biaya parkir sendiri, itu 20.000 untuk mobil dan 10.000 untuk motor. Di awal perjalanan, kita melewati gapura dan sebelah kiri ada taman yang baru aja dibangun, lengkap dengan kolam ikan dan kandang sapi perah. Dan di tengah taman terdapat sumber air bernama Sendang Sanggar. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa sumber ini ditemukan oleh santri dari Jombang ketika akan melaksanakan sholat tapi tidak menemukan air untuk wudhu. Lalu dia kebingungan gitulah dan berdoa, dan keluarlah sumber air tersebut. Ya, di awal perjalanan kita udah disuguhkan cerita-cerita menarik gitulah tentang tempat dan jalur ini. Memang Gunung Lawu nggak bisa lepas dari sejarah Majapahit dan Kesultanan Demak. Diceritakan, jalur ini adalah jalan pelarian Prabu Brawijaya V waktu dikejar oleh pasukan Demak. Makanya selama perjalanan, aku akan bahas fakta-fakta sejarah di video ini. Silahkan seduh kopi dan nikmati aja video ini dengan santai, nggak usah keburu-buru. Ya, kalau pas ada iklan, kalau bisa jangan di skip lah. Ketawa jahat. Jadi kita berangkat sekitar jam 9 pas ini dari pos perizinan. Tadi jalan sekitar 10 menit ya, Tip ya? Cuacanya cerah. Perkiraan kita sore sih udah sampai campground, rencananya ngecamp di pos 4. Semoga hari ini cerah terus dan amin. Aman. Karena hari ini kayaknya yang mendaki cuman kita berdelapan, nggak ada orang lain di jalur ini, di trek Singolangu. Nggak tahu kalau di trek lain. Nanti kita pasti ketemu biasanya di warung apa? Warung Boyem. Warung Boyem. Trek awal pendakian setelah melewati taman, kita melewati jalan bebatuan landai, melewati beberapa perkebunan warga juga, dan ya tentunya banyak sekali jalan bercabang. Tapi nggak usah khawatir, petunjuk arah menuju puncak cukup jelas. Jadi yang harus dilakukan adalah fokus supaya tidak salah ambil jalan.
Jalan mulai menanjak dengan udara yang semakin memanas karena tidak adanya angin. Kita jalan aja terus dan anggap aja ini sebagai pemanasan. Dan sebelum pos 1, kita melewati campground Kiteran yang berada di tengah antara pos perizinan dan pos 1. Setengah 10 lebih kita nyampe di campground Kiteran. Ini belum pos 1, cuma di sini tuh ada campground, terus ada musola juga, terus ada mata air, ada toiletnya. Tadi aku coba, airnya hidup. Oh mantap. Dari sejarahnya sendiri itu, Kiteran ini adalah sejarahnya tempat pertama kali Prabu Brawijaya dikejar-kejar oleh pasukan dari kerajaan Demak. Dari sini. Istirahat sebentar di campground Kiteran, lalu kita lanjutkan perjalanan. Trek di depan sebenarnya semakin bersahabat, tapi nggak tahu kenapa, hawa panas kerasa nyiksa banget. Sampai-sampai salah satu teman, yaitu Firman, merasa sakit semua badannya, sampai dia ingin tidak melanjutkan perjalanan gitu, dan nunggu di base camp aja rencananya. Ya memang sepanjang perjalanan berkendara, dia yang jadi supir, jadi tidak sempat istirahat di perjalanan. Jadi tenaganya kayak terkuras di awal gitu. Apa ta? Toto aku lho orang mau waktu aku. Kene iku maneh gak kuat aku. Ya gak apa-apa. Nang gone iki ae. Nang apa? Kepunyang. Ya. Ya anu posisi. Duh, Enggak. jauh. Ini ada temen kita yang Dibagi. Ini puan kena. kau apa kon maring ini Firman gak apa-apa. Ojo. Gak oco. Mentalnya Firman sih ngomong enggak masalah. Itu masalah kaboten lek koyo reja kaboten lek Firman wis mentalnya ngomong enggak. Gak apa. If anybody can get through, we just stop. Enggak, maring ini aja. I know you. Percobaan dia ikut karir. Kos-kosan apa enggak? Ya Fir. Coba karirmu bukan. Terus siapa ngapain ngopo? Oh apa? Ah enggak bukan. Don't do that. Jauh sih. Sini aja kurang. Ayo buat aku masih tutup. Hah? Dan setelah melewati diskusi yang cukup panjang, akhirnya kita memutuskan lanjut perjalanan dengan berbagi beban tentunya. Dan nanti mau bongkar tas di pos 1 supaya tas Firman lebih ringan. Jadi badut. Ya Dan. Jadi badut. Joker. Pokoknya kalau ada tanda kayak gini jangan dilewatin. Ya, itu bisa ke hutan lindung atau tempat perkebunan warga atau tempat rahasia yang nggak boleh. Emang kita sebagai pendaki tidak boleh lewat situ. Kita lewat sini terus. Lurus. Don't break the rules, my friends. B4L. Budal for life. Porter Rinjani siap Don. Porter Rinjani. I'm all set. Wes. Setelah berjalan sambil melawan terik matahari dari perizinan selama 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 1 Kerun-Kerun. Kerun-kerun artinya gapura megah berlapis emas yang hanya bisa dilihat secara goib oleh orang-orang khusus. Dan tentunya kita bukan salah satunya. Jadi kan kita biasanya tuh capek banget buat mengenalin penat. Biasanya kita main tebak-tebakan. Madon sudah ada tebak-tebakan yang dijamin lucu. Ayo. Ayo. Kanan Ayo. Apa Don? Warna-warna apa yang nggak pedulian? Nggak peduli. Abu-abu. Hijau. Salah. Ayo, Abu-abu. lihat. Apa tuh? Mikir doa itu. Apa ya? Ayo. Apa ya? Apa tuh? Biru don't care. Biru don't care. Edo. Kenal lawan enggak? Hah? Awan. Aduh, Awan. siapa itu ya? Kenapa awan? Aku kok nggak kenal sih. Enggak. Kenapa? Enggak. I wanna be with you. Wah. Nah, ibu ojo. Iya lembu. Enggak maksudnya santai aja gini loh, enggak usah
langkah ngambil langkah yang panjang, ngambil langkah pendek, enjoy. Iya. Gak Wes, usah. Itu capek aja gitu aja. Iya. Kalau terlalu banyak gini capek aja. Sumpah lu, ikutin. Soalnya saya di Jawa Tunduk. Kon pemula aku manuto aja. Iya, Oh, alat tok lengkap kon iku tapi Enggak. skill tidak punya. Habis ngomong ke kapanan nih kok. Jayakin. Mana lo ke 86? Mau bawa tenda. Jangan rokok ini. Iya, jangan rokokan 86. Goblok. Goblok dan lemah. Istirahat sebentar sekaligus packing ulang mengurangi beban tas Firman yang sedang tidak fit. Dan perjalanan pun kita lanjutkan. Trek menuju pos 2 lebih landai dari pos perizinan menuju pos 1. Tapi trek ini panjang banget melewati hutan lumut yang menyegarkan mata. Tapi suasana karena di bawah masih panas dan gerah. Jadi nanti sebelum nyampe pos 2 di kiri jalan tuh ada kayak naungan gitu, semacam shelter, tapi ya sederhana gitu. Dia bisa buat tempat darurat kalau pas hujan, atau bisa buat santai-santai, sekedar santai-santai aja. Kalian misal capek di tengah perjalanan, karena treknya sih landai ya, cuman panjang banget ini tuh, panjang. Cuman enak kalau bisa bareng-bareng gitu buat santai, bisa sambil ngobrol-ngobrol karena ngatur nafasnya nggak terlalu susah. Gitulah. Melewati hutan lumut tropis yang menyegarkan mata. Tapi tidak semua trek landai sesantai itu. Kita akhirnya kecapean juga dan memilih untuk istirahat dan sebat. Ya nggak usah buru-buru lah, nikmatin aja pendakian sambil bercanda bersama teman. Habis sebat, kita lanjutkan perjalanan yang semakin menanjak. Tapi nggak lama setelah tanjakan, jalan menurun cukup panjang dan kita bertemu dengan jembatan yang menghubungkan dua bukit, yaitu Jomblang Gludek. Kalau kalian kesini, diharapkan hati-hati karena jembatan terasa nggak begitu kuat dan rapuh. Ya mirip-mirip keadaanmu pas lihat mantan yang baru aja punya pacar baru. Dan setelah jembatan, jalan mulai menanjak konsisten dengan pinggiran tebing yang rawan longsor. Jalanan trek juga makin kecil dan tertutup tumbuhan. Tapi nggak lama setelah itu, kita sampai di Watu Lapak. Dan setelah tadi habis naik turun, akhirnya sebelum pos 2 kita juga nemuin tempat yang namanya Watu Lapak. Menurut beberapa kepercayaan atau sejarah setempat, itu namanya Watu Lapak karena di batu ini, di batu di samping saya itu ada dua versi yang saya tahu nih. Ada yang bilang bahwa ini adalah pelana kuda yang jatuh ketika pengejaran Prabu Brawijaya kelima oleh pasukan Demak. Itu jadi pelana kudanya itu jatuh dan akhirnya ini kalau kalian lihat batunya itu mirip kayak kursinya kuda gitu kan. Nah, yang kedua, versi kedua adalah batu ini adalah tempat Prabu Brawijaya kelima bertapa. Jadi ada dua versi gitulah. Dan di sini kita lihat udah dikasih sebelumnya sih ini kayaknya masih baru nih, dikasih atap dan lain-lain. Ya kalau lewat sini sih, ya kalau kalian percaya silahkan, kalau nggak percaya ya cukup. Assalamualaikum dan hormati. Dan kita berjalan terus sedangkan trek semakin menanjak setelah Watu Lapak. Akhirnya kita sampai di pos 2 Banyu Urip.
Di sini terdapat shelter juga dan ada tanah campground gitu untuk mendirikan tenda. Meskipun nggak banyak, cuman ada ya sekitar 2 tendaan gitulah. Tapi tidak disarankan ngecamp di sini, apalagi jika hanya sedikit orang. Karena kata petugas, daerah pos 2 ini masih banyak babi hutan atau macan kumbang berkeliaran, terutama di malam hari. Dari pos 2 turun sedikit sekitar 150 meter ada Sendang Banyu Urip, di mana kita bisa mengisi air di sini. Jadi Brawijaya 5 tuh dikejar oleh pasukan Demak pertama kali tuh di sini. Dia tuh kehabisan air, kehabisan bekal. Jadi dia lari ke sini. Yang ditemukan sumber pertama kali ini Sendang Banyu Urip. Sebenarnya sumber mata air di atas itu masih ada lagi. Cuma yang pertama kali ditemukan oleh Brawijaya 5 itu di sini di Sendang Banyu Urip. Terus kalau dari pos 2 ke mata air itu sekitar 150 meter. Itu lumayan loh cuy. Apalagi kelihatan malesnya tuh kalau pas mau naik gitu loh. Itu kan naik kayak turun agak jauh 150 meter tuh kalau jalan lurus kita bayangin kan ya 150 meter gitu. Kayak ke Surabaya ke Jakarta. Tapi lumayan nanjak banget. Oh, bukan lumayan nanjak banget emang ini aku kan lagi di Sendang Banyu Urip ini yang mau ke atas tuh udah males gitu, turunnya jauh banget. Setelah isi air, kita makan siang sekaligus masak nasi untuk makan malam nanti. Ya, kita pakai cara ini supaya tidak perlu bawa terlalu banyak air untuk masak nasi di atas. Ya kalian tahu lah, untuk masak nasi memang banyak membutuhkan air, dari cuci berasnya sampai masak. Kita cukup lama berada di pos 2. Rasanya betah karena suasana mulai sejuk di sini dan mungkin masih menyisakan rasa capek dari pagi. Akhirnya, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Trek makin menanjak dan makin sedikit bonus, dan baru saja meninggalkan pos 2 sekitar 15 menit. Kita bertemu bapak-bapak yang sedang solo hiking turun. Wow. Itu masih ada sekarang? Udah balik. Siswa-siswa SMA dari Madura. Jalur teman kandang ada Amoroh. Bukan nomor kan biasa. Ya? Bukan nomor kan biasa. Dari atas. Aku bakdo dur. Apanya? Pasir apa itu? Dari aku dari startnya turun tuh dari Sendang Derajat. Sana kan di sana. Aku kan di sana. Ya, berpapasan sebentar, kita sempat ngobrol dengan bapak tersebut dan lanjut jalan lagi. Tapi tunggu, kita baru sadar sesuatu. Seperti yang aku katakan di awal video, kata petugas, dari kemarin sampai hari ini tidak ada pendaki lain yang naik di jalur ini, hanya kita berdelapan. Jadi, bapak-bapak tadi itu